Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah ikhwan dan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran dari tafsir surat Al-A'la, yaitu di ayat yang ke-14 sampai ke-19. Kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabb-Nya lalu dia sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh aflaha, beruntung, man, orang-orang, tazakka, orang yang mensucikan dirinya dengan iman. Wa dzakara, dan dia berzikir isma rabbih, berzikir menyebut nama Rabb-nya, fasalla,
lalu sholat. Bal tuksirunal hayatad dunya. Lalu kalian orang-orang kafir tuksiru, lebih mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Lalu pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih mengekalkan. Inna hadza, sesungguhnya, inna artinya sesungguhnya, hadza hal ini, la fi, la di sini sungguh, lam untuk menegaskan. Jadi ada dua, inna sungguh, la di sini juga artinya sungguh. Sungguh hal ini benar-benar fi suhufil ula, pada lembaran kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf, lembaran-lembaran kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Saya akan bacakan beberapa tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Ai tahara nafsahu. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah orang-orang yang beruntung ini adalah orang yang mensucikan diri. Maksudnya mensucikan diri apa? Tahara nafsahu minal akhlaqir radhilati, yaitu mensucikan jiwanya dari akhlak yang buruk. Wa taba'a ma anzalallahu 'ala Rasul sallallahu wasallamu alaihi. Orang yang mensucikan diri adalah orang yang mensucikan jiwanya dari akhlak yang buruk dan senantiasa mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha, sungguh beruntung. Aflaha itu dari kata al-falah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, keberuntungan. Al-falah itu maksudnya adalah al-fauzu bil matlubi wan najatu minal marhub. Yang namanya beruntung itu adalah dia mendapatkan hal yang dia inginkan dan dia diselamatkan dari hal yang dikhawatirkan. Itu yang namanya keberuntungan. Orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dia sukai, dan akan diselamatkan dari apa yang dia khawatirkan, ditakutkan. Siapa mereka? Man tazakka, yaitu orang yang mensucikan diri. Tazakka maksudnya tazkiyah atau tathhir, ya, membersihkan diri, mensucikan diri. Oleh sebab itu, ketika seseorang memberikan hartanya untuk dizakatkan, namanya ibadah zakat. Zakat itu dari kata itu, yaitu dalam rangka untuk tazkiyah. Zakka yuzakki tazkiyah, dalam rangka untuk mensucikan diri. Dinamakan zakat, ibadah zakat, karena zakat itu bisa membersihkan diri seseorang dari akhlak yang buruk. Di antara akhlak yang buruk adalah sifat kebakhilan, kekikiran. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah 103,
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka sebagai harta sedekah untuk mensucikan mereka. Ya. Ini makna dari qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Mensucikan dari apa? Syekh Utsaimin menjelaskan, mensucikan dari 3 perkara. Pertama, mensucikan diri dari kesyirikan. Inilah yang disebut dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mensucikan diri untuk terus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kita membersihkan diri untuk terus memperbaiki ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, mensucikan diri dari mengganggu sesama manusia, baik secara lahir maupun batin. Artinya mensucikan diri dari penyakit hati, misalnya iri, dengki, ya. Ini adalah pensucian diri yang ketiga. Kaitannya dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah kepada sesama manusia. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Mensucikan dari 3. Yang pertama, mensucikan diri dari kesyirikan, dosa yang paling besar. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Allah mengatakan tentang kisah Luqman yang memberikan nasihat wasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, jangan syirik. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan dosa yang paling besar adalah syirik, kesyirikan. Sehingga ya, tidak akan bersih jiwa seseorang, hati seseorang yang dia melakukan kesyirikan. Tidak akan bersih jiwa seseorang jika dia masih bergelimang dengan dosa kesyirikan. Berarti dia tidak beruntung, tidak akan menjadi manusia yang beruntung. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Kalau dia tidak mensucikan diri dari dosa yang paling besar, syirik, kemudian dosa besar, dosa-dosa yang lain, dan dosa yang paling besar adalah syirik, maka orang seperti ini jauh dari kata yang namanya beruntung. Ya. Apa lawan dari keberuntungan? Kecelakaan, kecelakaan, kesengsaraan. Tadi apa yang dimaksud dengan keberuntungan? Al-fauzu bil matlub wan najatu minal marhub. Yang namanya beruntung itu 2. Imma dia mendapatkan kesenangan dan dia dijauhkan dari
mara bahaya. Berarti kebalikan orang yang tidak beruntung adalah dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tidak akan bahagia, kemudian dia tidak akan selamat dari mara bahaya. Ya, tidak akan mendapatkan surga dan tidak selamat dari neraka. Orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan surga, diselamatkan dari neraka. Qad aflaha man tazakka. Ya. Jadi keberuntungan. Yang pertama, dia beruntung ketika dia tidak terjerumus ke dalam dosa besar, yaitu dosa syirik. Ya. Karena kesyirikan ini adalah asas pondasi keimanan seseorang. Keimanan seseorang. Ya. Jadi keimanan, tauhid, ya, itu adalah pondasi seseorang, iman seseorang. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Surat Ibrahim ayat 24. Tidakkah kau perhatikan Allah memberikan perumpamaan sebuah kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu pohon yang akarnya menancap kuat ke dalam tanah dan batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ya. Dan Allah memberikan buah. Tu'ti ukulah. Pohon tersebut memberikan buah setiap saat dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikian Allah memberikan permisalan kepada manusia agar mereka itu mengambil pelajaran. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Dan Allah memberikan permisalan kalimat yang buruk, kalimat kekufuran, kesyirikan, ya, seperti pohon yang buruk, ujutusat min fawqil ardh, yang akarnya tidak menancap ke dalam tanah. Malaha min qarar. Maka pohon seperti ini tidak akan kuat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Pada ayat selanjutnya, ayat ke-27, Ibrahim ayat 27, Allah akan mengokohkan, menguatkan bagi orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat, perkataan yang kokoh, yaitu perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Jadi Pak, kalau kita akidahnya kuat, imannya kuat, maka akan kokoh menghadapi segala macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Baik fitnah syubhat maupun syahwat tidak mudah terombang-ambing. Tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita viral. Tidak mudah terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang viral. Tetap dia dengan keimanan, iman yang kokoh, iman yang benar, akidah yang sahihah, ya, tidak akan, ya, dia terpengaruh dengan berita-berita yang ingin menggoyahkan keimanannya. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Sampai pada akhirnya dia murtad dari agama Islam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sampai jadi topik trending. Orang murtad jadi topik trending. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Itu berita yang sangat, ya, menyedihkan sebenarnya. Ya. Jadi apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka. Di sini Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis.
dari sahabat Jabir bin Abdurrahman, Nabi SAW bersabda membawakan ayat qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Qal man syahida la ilaha illallah wa khala al andad wa syahida anni Rasulullah. Yaitu orang yang mensucikan diri adalah orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah semata. Dan dia menanggalkan segala macam tandingan-tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan ibadah penyembah hanya kepada Allah, inilah tauhid. Dan inilah rukun la ilaha illallah yang pertama, yaitu al-itsbat. Kemudian yang kedua, dia melepaskan, menanggalkan segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun la ilaha illallah yang kedua, yaitu an-nafyu. Kalau mau beruntung, kalau mau disebut dengan orang yang suci, orang yang bersih, maka bersihkan diri kita dari dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah. Yang demikian itu aku diperintahkan, ya, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, itu kita katakan setiap hari ketika beriftitah. Baik, qad aflaha man tazakka. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan menyebut nama Rabb-Nya. Tadi belum saya lanjutkan ya. Jadi mensucikan diri dari yang pertama dari syirik, yang kedua dari mengikuti atau menjadikan contoh ya kepada selain Rasulullah SAW. Kita sucikan itu, kita bersihkan. Kita hanya menjadikan contoh teladan yang wajib kita ikuti hanya kepada Rasulullah SAW. Ini kaitannya dengan hak Rasul. Yang pertama adalah haknya Allah. Kita betul-betul mempersembahkan sesuatu yang paling baik kepada Allah, karena itu haknya Allah. Apa? Persembahan yang terbaik untuk Allah adalah ibadah. Kemudian mensucikan dari sesuatu persembahan yang tidak baik kepada Rasulullah. Jangan jadikan manusia-manusia yang lainnya itu untuk jadikan teladan. Jangan. Teladan yang baik hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tauhid yang kedua, yang wajib, yang mesti kita lakukan. Mentauhidkan Rasulullah dalam bab mutaba'ah. Yang pertama mentauhidkan Allah dalam bab ibadah. Yang kedua mentauhidkan Rasul dalam bab mutaba'ah. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau Anda semua mengaku cinta kepada Allah, buktikan cintamu kepada Allah itu dengan apa? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
maka sungguh Allah itu akan mencintaimu dan sungguh Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ittiba' adalah sesuatu yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wajib itu. Konsekuensi syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah. Ini kaitannya dengan hak Rasul. Kemudian yang ketiga, mensucikan diri dari segala kezaliman kepada manusia yang lain. Gak boleh. Ini kaitannya dengan hak seluruh manusia. Ini kaitannya dengan hak seluruh manusia. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Ikuti yang buruk dengan yang baik yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Setelah Nabi SAW, manusia siapa yang wajib kita muliakan? Yaitu kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dalam surat Al-Isra 23. Ya. Allah mengatakan, Allah memerintahkan dan Rabbmu Tuhan memerintahkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan wajib atas engkau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi setelah Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan supaya kita ini berbuat memuliakan manusia. Manusia yang paling wajib mendapatkan kemuliaan adalah kedua orang tua. Nah, qad aflaha man tazakka. Ingat, hak Allah, hak Nabi, hak manusia. Ya. Kemudian yang lebih dekat setelah itu, ya, kepada keluarganya, karib kerabatnya, kepada tetangganya, sama ini. Bahkan Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya untuk menghargai, menghormati tetangganya. Jadi manusia, mereka mesti mendapatkan hak sebagai manusia. Kita hargai mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Makanya pernah Nabi berpesan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan dengan sesuatu yang engkau lakukan, engkau akan saling mencintai. Tadi apa hadisnya? Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan dengan sesuatu yang kau lakukan itu akan menimbulkan rasa cinta di antara kalian? Nabi mengatakan, afsus salam bainakum, maka sebarkan salam di antara kalian. Ini di antara cara supaya kita ini terhindar dari sifat hiqd, sifat dengki, sifat iri, sifat saling membenci, satu dengan yang lainnya. Sesama orang beriman tidak layak untuk saling membenci, tidak layak untuk saling menghasut, tidak layak untuk saling memecah belah, tidak boleh. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatu, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Al muslimu akhul muslimin, Nabi mengatakan satu muslim dengan yang muslim itu bersaudara. Satu muslim dengan muslim yang lain bersaudara.
la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Ya. Dia tidak mendzaliminya, tidak menelantarkannya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi mengatakan juga, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang ikhwana, saling menjaga ukhuwah Islam ini, persaudaraan. Bahkan persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang didasari atas keimanan. Ya, dalam satu ayat Allah mengatakan al-akhillahu yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kasih sayang yang mereka pupuk di dunia satu dengan yang lainnya nanti pada hari kiamat akan menjadi permusuhan yang sangat sengit, kecuali mereka yang beriman memupuk atau menjaga persaudaraan mereka di atas keimanan dan ketakwaan. Ini yang akan terus terjaga sampai di akhirat nanti. Ini ayat yang pertama, ya jamaah sekalian. Kemudian ayat yang selanjutnya yang ke-15. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla artinya apa? Dan dia mengingat Rabb-nya dan kemudian sholat. Wa dzakara isma rabbih fasalla, mengingat Allah di sini banyak tafsirannya ya. Mengingat Allah dengan lisannya, mengingat Allah dengan ibadahnya, ya. Jadi semua ibadah yang kita lakukan ini, wudu, sholat, zakat, semua itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisan juga mengingat Allah dengan menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ini lisan. Bagaimana dengan tangan? Gak bisa mengucapkan. Kaki gak bisa mengucapkan. Cara berzikirnya anggota badan selain lisan adalah dengan apa? Dengan ibadah, dengan ruku, dengan sujud, ya, dengan kita menghitung zikir kita, tasbih kita, ya, tahmid, tahlil kita. Ini adalah ya cara ibadah anggota badan yang lainnya, yang tidak bisa mengucapkan, tidak bisa berkata-kata. Demikianlah ya cara berzikir anggota badan kita, ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Makanya orang yang tidak beribadah, tidak sholat, tidak berzikir akan dijauhkan dari keberuntungan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan beruntung mereka orang yang senantiasa berzikir kepada Rabb-nya dan sholat, ya, dan sholat. Di antara tafsirnya juga di sini yang dimaksud dengan wa dzakara isma rabbih fasalla, ya. Dzakara isma rabbih yakni al-khatib yaumal jum'ah fasalla ay sholatul jum'ah. Di antara tafsirannya adalah wa dzakara isma rabbih, yaitu ketika mereka berzikir dengan Allah ketika khatib naik mimbar khutbah Jumat, fasalla kemudian sholat yang dimaksud adalah sholat Jumat, sholat Jumat, ya, ala kulli hal, ya, baik zikir maupun sholat, ini semua adalah perbuatan ibadah yang besar yang membawa pelakunya atau orang yang melakukannya mendapatkan keberuntungan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian ayat yang selanjutnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Lalu kalian orang-orang yang kafir
senantiasa mengutamakan kehidupan dunia, ay tuqaddimunaha ala amril akhirah wa tubdunaha ala ma fihi naf'ukum wa salahukum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Orang-orang kafir, engkau senantiasa mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa tubdunaha ala ma fihi, dan engkau lebih memperlihatkan padanya kehidupan duniamu, bahwasanya itu memberikan manfaat, itu memberikan maslahat untuk kehidupanmu. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan mengekalkan. Ai thawabullah fid daril akhirah khairun minad dunya wa abqa. Maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, pahala di negeri akhirat itu lebih baik dan lebih mengekalkan. Adapun dunia, fa inad dunya daniyatun faniyatun. Adapun dunia, kata Imam Ibnu Katsir, dunia itu adalah daniyah, rendah, faniyah, fana, akan hilang, akan kita tinggalkan. Adapun akhirat wal akhiratu syarifatun baqiyatun. Adapun akhirat itu adalah tempat yang mulia dan tempat yang kekal abadi. Fa kaifa yu'athir aqilun ma yafna ala ma yabqa. Bagaimana orang yang berakal itu, bagaimana bisa orang-orang yang berakal itu lebih mengutamakan hal yang pasti hilang, hal yang pasti fana, daripada hal yang pasti kekal abadi. Orang yang akalnya waras, atau orang yang akalnya baik, orang yang akalnya sehat, pasti tidak akan membela mati-matian perkara atau hal yang pasti hilang. Dia harus mengejar mati-matian sesuatu yang kekal abadi, tidak akan pernah hilang, yaitu negeri akhirat. Wa yahtamu bima yazulu anhu qariban wa yatrukul ihtimam bidaril baqa wal khuld. Bagaimana orang yang berakal itu bisa-bisanya lebih memperhatikan perkara yang akan hilang, perkara yang akan dia tinggalkan. Kok bisa-bisanya orang yang berakal seperti itu, sedangkan dia meninggalkan dari memperhatikan perkara yang pasti dia akan jalani selama-lamanya. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad, kata ini masih di dalam kitab Ibnu Katsir dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya daru man la daru lahu. Dunia itu adalah rumah untuk orang yang enggak punya rumah. Wa malu man la mal lahu, dan harta untuk orang yang enggak punya harta. Wala hayajma' man la aqal lahu. Dan di dunia itu orang-orang akan mengumpulkan orang-orang yang tidak mempunyai akal. Ini Masya Allah Jadi rumah kita yang di sini di dunia adalah rumah yang pasti akan kita tinggalkan, bukan milik kita. Jadi harta kita adalah apa yang kita pakai sampai lusuh, apa yang kita makan sampai habis, kemudian apa yang kita sedekahkan. Itulah harta milik kita yang sebenarnya. Adapun harta yang kita tinggalkan itu milik orang lain. Siapa? Ahli waris kita. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yatba'ul mayyit thalatha. Mayit nanti, seorang kita semua ketika sudah meninggal dunia, dimakamkan di antar pemakaman, ada 3 yang mengiringinya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Harta, keluarga dan amalnya. 2 kembali ke dunia, hanya 1 yang menemani dia, yaitu amalnya. Harta dan keluarganya kembali ke dunia, adapun
amalnya inilah yang akan menemani dia di kubur sampai di akhirat. Wa dzakara isma rabbih bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Kemudian ayat selanjutnya inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini semua ajaran-ajaran ini semua ya la fis suhufil ula sudah diajarkan pada lembaran kitab-kitab nabi terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu pada lembaran kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Semoga bermanfaat tafsir dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 yang kesimpulannya ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita meraih keberuntungan yang Allah sudah sampaikan dalam ayat ini. Di antaranya keberuntungan seseorang yang akan dia dapatkan ketika dia pertama mensucikan diri dari perkara-perkara yang bisa menodai dia dengan hubungan dia dengan Allah. Hendaknya dia jauh dari dosa syirik. Hendaknya dia mentauhidkan Allah saja. Kemudian sucikan diri dari perkara yang menodai dia dengan hubungan haknya dengan Rasulullah SAW. Hendaknya dia ittiba, betul-betul ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sucikan diri kita dari perkara-perkara penyakit hati yang membuat hubungan kita dengan sesama itu tidak baik, tidak harmonis. Inilah orang yang akan beruntung yang pertama. Orang yang mensucikan dirinya dari segala macam dosa. Kemudian sucikan diri dengan terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik dengan zikir lisan atau dengan zikir ibadah. Artinya kita terus beramal, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan innamal karamatu luzumu al-istiqamah. Sesungguhnya ghayatul karamah, puncak dari kemuliaan adalah ketika dia itu menetapi keistiqomahan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian hendaknya kita jangan terpukau, terpesona dengan kehidupan dunia, karena dunia itu pasti kita tinggalkan. Ini di antara faedah kesimpulan yang sudah bisa kita ambil dari pelajaran tafsir kita ini. Sebagaimana Imam Ali, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, sesungguhnya ad-dunya irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia itu kita tinggalkan, kita berjalan meninggalkan dunia, dan kita berjalan terus setiap saat mendekati akhir. Kunu min abna'il akhir wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah pengikut-pengikut atau anak-anak akhirat, jangan kita ini menjadi anak-anak dunia. Jadilah kita budak-budak akhirat, janganlah kita jadi budak-budak dunia. Fa innal yauma amal wala hisab, kata sahabat Ali. Sekarang kita ini waktunya beramal, belum dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Satu saat nanti adalah hisab, tidak ada lagi amal. Oleh sebab itu Nabi mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalath. Anak Adam kalau mati terputus amal kecuali 3: sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Sudah masuk. Ayo, bisa buat pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan. Ini jamnya pas. Enggak, ya, ini
jam 7:20. Ya silakan kalau masih ada waktu silakan. Saya kira udah masuk. Iya. Masuk. Cukup kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.